kabar? Hari ini sehat semua? Livita percaya hari ini teman-teman semua sehat. Amin. Ayo teman-teman, kita mengikuti ibadah online Abi Osana. Justin percaya sampai hari ini Tuhan Yesus tetap setia. Mari kita setia. Ayo teman-teman, semangat belajar, rajin membantu Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelly, saya Cici dari anak-anak di Kemayoran. Saya senang sekali melihat adik-adik saya beribadah online. Saya harap kalian semua tetap semangat, tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik tetap jaga kesehatan, gunakan masker, rajin cuci tangan, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tentu semuanya sehat-sehat dan tetap semangat walaupun di rumah ya adik-adik. Adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini? Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya. Ya, kita mau siapkan hati kita. Udah tidak ada yang makan lagi ya. Semuanya sudah mandi ya, sikat gigi, sudah berpakaian rapi. Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah ini. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada dalam surga, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang pimpin kami semua Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita memuji Tuhan. Kita mau katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik-adik ya. Yuk sama-sama ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah, bertambah-tambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah-tambah indahnya. Ya, masih mau memuji Tuhan? Kita mau nyanyi lagu, ini lagu-lagu lama sekali. Tapi Cici percaya adik-adik semua pasti bisa. Semuanya ikut nyanyi ya. Lagu Domba Kecil. Domba kecil hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Adik-adik masih ingat kan lagu ini? Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Domba kecil hilang di atas bukit.
kecil hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Nah, adik-adik, tadi siapa yang masih ingat lagu yang tadi, domba kecil? Nah, tentunya gembalanya senangnya bisa ketemu sama dombanya yang hilang. Nah, gembala itu adalah Tuhan Yesus kita. Untuk itu kita bersuka cita bertemu dengan Yesus. Cici punya lagunya. Bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya. Wow, sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sekali lagi adik-adik. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya. Wow, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik semuanya bersukacita kan di rumah? Yuk kita katakan, Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bersama memuji Dia, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yes. Ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya. Wow, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Ya, adik-adik di rumah pasti bersukacita memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau melihat kesaksian dari teman-teman kita. Kita lihat kesaksian berikut ini. Matius 13 ayat 26. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat.
Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Halo semuanya, ayat hafalan kita minggu ini adalah Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Happy Sunday! Hai teman-teman, sudah gambar domba loh, apakah keren? Nah, ayat hafalan hari ini adalah Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Bye teman-teman, happy Sunday. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Shalom, happy Sunday. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Matius 22 ayat 37. Bye. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Terima kasih. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Alai gajah yang panjang sayap burung dara, gembira laut berenang. Siapa penciptanya? Tuhan penciptanya. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Nah, adik-adik dapat minta bantuan papa mama untuk memberikan persembahan. Ada dua caranya loh. Yang pertama, dengan aplikasi BCA Mobile, OVO atau GoPay dengan cara scan QR Code sebagai berikut. Yang kedua, bisa langsung transfer ke rekening BCA atas nama GBI Hosana dengan nomor rekening sebagai berikut. Nah, terima kasih adik-adik buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik tadi sudah melihat kesaksian
kesaksian yang bagus dari teman-teman semua. Semuanya pintar-pintar, keren-keren, hebat-hebat. Tuhan Yesus pasti senang. Tuhan Yesus memberkati kesaksian dari adik-adik. Jangan lupa yang lain ikut kesaksian juga ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian dulu ya adik-adik ya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik semuanya, kita mau siapkan hati kita, mau dengar cerita. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang Tuhan, kami juga mau siapkan hati kami, mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kami mau duduk diam Tuhan Yesus, mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan, pimpin Om Robi yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi Om Robi, Tuhan berkati, beri hikmat buat Om Robi Tuhan. Biar Tuhan, cerita firman-Mu Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami. Kami boleh menyaksikannya bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, happy Sunday. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Om juga sehat-sehat. Jumpa lagi dengan Om Robi. Nah, pada pagi hari ini Om mau cerita tentang gembala yang baik. Seorang gembala yang baik itu bertanggung jawab dengan domba-dombanya. Dia jaga domba-dombanya, dia lindungi domba-dombanya. Kemana dia pergi, selalu dia bawa tongkat. Untuk apa tongkat itu? Bukan untuk dia jatuh, tapi tongkat itu untuk menghalau atau mengusir kawanan-kawanan serigala, atau mungkin beruang, atau singa. Pokoknya binatang-binatang yang mau menerkam domba-domba itu. Nah, dia memiliki 100 ekor domba. Dan ada yang laki, ada yang perempuan, campur aduk semuanya. Setiap pagi dia berjalan dengan domba-domba itu ke padang yang luas sekali. Dan di padang luas itu banyak rumput-rumput hijau. Ada air di air sungai situ di mana domba-domba itu bisa minum. Dan ada pohon-pohon yang rindang
domba-dombanya bisa berbaring di situ. Nah, kalau sore gembala ini dengan 100 domba-dombanya itu pulang ke rumah, ke kandangnya masing-masing. Dan setiap pulang, domba ini selalu menghitung dari mulai 1 sampai 100. Kalau komplit baru dia pulang. Nah, setiap hari itu. Satu kali, satu waktu pagi-pagi berangkat ada 100 sampai di ladang yang besar, yang luas sekali. Terus waktu sore setelah domba-dombanya kenyang, udah makan rumput, udah minum air di sungai itu. Nah, gembala ini bilang, ayo mari kita sama-sama pulang. Nah, diiringlah seperti biasa. Dihitung dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, terus dihitung. Terakhir kok 99. Hitung lagi dari awal. 1, 2, 3, 4. Terus tetap 99. Kemana yang 1? Wah, bingung nih si gembalanya. Aduh, kemana nih? Aku mesti cari kemana nih? Wah, akhirnya gembalanya bilang, domba-domba berhenti di sini ya. Tunggu di sini ya. Saya mau cari yang 1 ini. Kemana ini yang 1? Dia pergi cari dengan tongkatnya itu. Jalan gitu. Turun lembah. Sana ada bukit. Ada tebing-tebing. Dari jauh dia dengar suara mbe, mbe. Terus itu dia tuh. Itu si domba yang nakal itu lari ke situ. Gembala ini jalan ke sana. Dia bener. Wah, dia ada di pinggir jurang. Gembalanya bilang, jangan bergerak. Kamu diem di situ. Nanti kamu jatuh, kamu bergerak. Dombanya diem aja begitu. Akhirnya si gembala ini samperin. Lalu akhirnya gembalanya itu dapat. Nah, aduh dia seneng sekali. Aduh, kamu ini nakal, kamu ngapain jauh-jauh? Temen-temenmu itu semua udah nungguin kamu. Kenapa kamu ini? Karena kamu laki nih, ada tanduknya nih. Kamu disuka jalan-jalan mulu. Kamu gak boleh kemana-mana. Kamu harus ada bersama-sama dengan saya dan teman-temanmu itu, saudara-saudaramu itu. Lain kali jangan pergi jauh-jauh lagi ya. Kamu harus dekat bersama-sama kita semuanya. Wah, akhirnya dia peluk ini domba ini. Dia jalan. Nih, jalan dia ketemu sama teman-teman yang lain. Nah, waktu sampai ketemu sama teman-temannya lain, dia taruh di situ domba ini. Nah, si gembalanya bilang, sekarang kita pulang. Udah genap semuanya 100. Nah, sampai di rumah, dia kunci kandang itu, domba-dombanya udah masuk. Dia kunci kandang dari domba-domba itu. Terus dia pergi ke tetangga-tetangganya. Hei teman-teman, ada apa? Kata teman-teman. Ke rumah saya ya, kita mau makan-makan, mau pesta-pesta. Kamu ulang tahun? Enggak, pokoknya ke rumah deh, kita makan-makan. Oke deh, katanya si teman-temannya bilang, wah teman-temannya datang, semua tetangga-tetangganya. Nah, makan-makan. Terus teman-temannya bilang, ada apa kamu kok seneng? Dia cerita, tadi sore domba saya hilang 1. Ternyata dia ada di pinggir jurang. Wah, saya takut dia jatuh. Saya ambil dia, saya gendong dia, saya bawa pulang. Sekarang udah komplit semuanya 100. Karena dia udah berkumpul kembali dengan saya dan teman-temannya, saudara-saudaranya. Maka saya adakan pesta kayak sekarang ini. Kita ayo gembira, kita bergembira, ayo semua, ayo gembira. Kita gembira semua karena 1 domba yang terhilang sudah kembali. Nah, yang kedua, ada seorang ibu, ya, seorang wanita ini. Dia kalau dia kerja, pulang kerja, nah, setiap hari gitu ya, tiap bulan dia dapat gajian. Nah, gajiannya itu dia simpan gitu. Nah, jadi dia tabung. Nah, di sana kalau di Israel, itu negara Israel ya adik-adik, itu dalam bentuk uang mina. Nah, itu disimpan. Jadi dia simpan itu uangnya, dia itu segala macam. Nah, satu saat malam-malam ini si perempuan ini mau ngitung duitnya. Dia ambil duitnya dari lemari. Dia hitung nih kayak gini nih uangnya nih adik-adik tuh ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Kok 9? Mestinya ada 10. Kok di 9? Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iya 9. Yang satu kemana? Waduh, dia sedih. Aduh, kemana itu yang satu? Dia cari yang satu itu semua. Dia ambil lampu ya adik-adik ya. Dia terangin lampu nih. Dia cari, dia lain gitu. Oh, jangan mesti disapu. Dia ambil sapu nih adik-adik nih. Dia pakai sapu ini nih. Dia nyapu. Set di pojok-pojok. Dia nyapuin. Dia terangin. Karena ini malam kan. Jadi dia nyapu. Ternyata waktu di tempat yang paling ujung. Ternyata iya ketemu satu, ini dia. Waduh, dia seneng sekali ketemu satu adik-adik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deh. Ya, uangnya terkumpul lagi, uang minahnya terkumpul lagi. Oh, dia seneng sekali. Aduh, terus besok paginya dia ketemu lagi sama teman-temannya. Kalian semua ke rumah saya yuk. Ada apa? Kamu ulang tahun? Enggak, kita harus bersukaria. Kenapa? Uang saya yang hilang tadi, uang minah saya yang hilang tadi ketemu. Jadi saya udah komplit, uangnya udah ada sekarang semuanya. Yuk kita pesta-pesta di rumah saya, yuk kita makan-makan. Oke deh, kata teman-temannya. Wah, teman-temannya pada bersukaria semua. Pada seneng, semua pada makan, minum, nyanyi-nyanyi. Mereka senang sekali. Mereka bersukaria sekali. Nah, itu cerita 2. Begitu juga dengan kalian. Di mata Tuhan Yesus, kalian itu sangat berharga. Anak-anak sangat berharga. Nah, kalau Tuhan bertanya nih, kalian kan nih semua rajin ke gereja. Waktu masih belum ada COVID ya. Tapi sekarang kalian nonton online, lihat online. Kalian rajin dengerin firman Tuhan melalui online di YouTube. Nah, tapi ada teman-teman kamu loh yang belum kenal Tuhan Yesus. Itu domba-domba terhilang loh. Itu mina-mina yang terhilang loh. Kalau Tuhan panggil satu persatu nama kamu. Ehud, Ben, Selo, Gabriel, Mikaela, Ella, Michael, Sakhari, Abel, Angie, Matea, Edward, Kenneth, Philov, Arzeta, April, Hani, Daryl, Kevin. Kalian kan punya teman-teman. Kalian kan semua punya teman-teman. Nah, itu teman kamu belum kenal aku loh, kata Tuhan Yesus bilang. Ayo, kamu kenalkan mereka. Kenalkan mereka siapa aku ini, siapa saya ini. Selamatkan mereka. Masa kamu masuk surga, teman-teman kamu enggak? Nah, itu domba-domba terhilang. Itu uang talenta mina itu yang hilang. Nah, itu harus kamu kenalkan mereka kepada Tuhan Yesus. Kalian sudah selamat, tapi teman-teman kamu belum. Ya, kalau Tuhan panggil nama kamu satu persatu kayak tadi Om sebut, Tuhan minta kamu supaya panggil teman-teman kamu, kenalkan mereka sama Tuhan Yesus. Mau nggak? Ayo, mau ya? Puji Tuhan, Om percaya kalian pasti mau. Nah, cerita Om sampai di sini. Dan semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan kalian mau dengar apa yang firman Tuhan katakan. Panggil teman-temanmu yang belum kenal Tuhan Yesus. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan datang ke gereja, mengenal Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Kalau kamu ada di surga, teman-teman kamu juga pasti
yang tadinya nggak kenal Tuhan Yesus jadi kenal Tuhan Yesus, masuk surga juga. Mau nggak? Mau ya? Semuanya pasti yang tadi Om sebut ada 19 orang tuh. Yang Om sebut satu persatu nama-namanya. Nah, mereka kenal Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus senang. Malaikat di surga, Tuhan Yesus semua senang karena 1 jiwa atau 2 jiwa atau 3 jiwa, 4 jiwa semua dimenangkan buat Tuhan Yesus. Oke? Nah, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati anak-anak Abi Hosana yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan, tolong mereka supaya mereka juga boleh menjadi saksi Tuhan. Dan mereka boleh menangkan jiwa-jiwa, menangkan teman-temannya di sekolah atau di teman-temannya di rumah, di tetangga-tetangganya. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus juga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga guru-guru yang turut terlibat, yang bermain musik, Kak Keli, dan juga yang pimpin singers juga, WL. Tuhan berikan hikmat dan akal budi serta urapan Tuhan. Dan seluruh guru-guru yang terlibat dalam Abi Tuhan, semua Tuhan Yesus berkati. Beri mereka kesehatan, berkati mereka dalam usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ketemu lagi adik-adikku sekalian. Jumpa lagi dengan Om Robi. Kali ini Om akan membawa 2 contoh cara membuat domba dan bagaimana kita menyimpan uang mina ini istilahnya. Uang koin ya. Oke, satu persatu dulu ya. Nah, sebelum itu kita akan baca dulu ayat hafalan untuk minggu depan. Terdapat di Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa bertobat. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa bertobat. Jangan lupa ya, minggu depan kalian hafal ayatnya gampang kok. Oke, sekarang Om mau ajarin cara buat domba dulu ya. Kalian suka minum aqua kan? Aqua, tapi ini kan kebetulan Om punya ada yang berwarna ya, ada yang gambar-gambarnya. Tapi ada yang kebanyakan polos. Kalau bisa ya yang penting utamakan ini bibirnya agak lebar tuh ya, bibirnya agak lebar, jadi buat kalian lebih gampang untuk mudah nantinya ya. Nah, setelah itu kalian potong seperti kayak begini nih. Nah tuh, kalian potong pakai cutter. Hati-hati ya, kalau kamu nggak bisa suruh mama atau papa atau kakak suruh potong. Dipotong dapat jadi segini. Nah, setelah udah dipotong begini, kalian kasih double tape kayak begini nih ya, tempel satu persatu, terus kalian putar terus gitu ya. Nah, setelah sampai sini kalian robek, ulang lagi, terus kalian putar lagi begini. Maksudnya apa ini? Nah, maksudnya untuk supaya nanti kapas-kapas ini akan nempel di sini ya, akan nempel di tempat ini yang kamu udah lem ini semua. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, tuh kan bolong tuh. Bolong gunanya untuk apa? Ini buat tempat kaki nanti. Nih kaki-kakinya. Nih contohnya nih tuh ya, adik-adik ya lihat. Tuh buat tempat kaki-kakinya. Nah, kakinya nanti nempel di sini. Kalian tinggal buka ininya. Double tape-nya kalian buka. Kalian tempel di bawahnya sini nih.
Tuh satu kaki tempel tuh. Ya, terus kalian akan lakukan gitu juga sama yang lainnya juga. Terus kalian tempel juga sini satu lagi. Nah, terus yang ini juga kalian lakukan. Ya. Semua kalian tempel ini di satu-satu, tujuannya supaya dia bisa nempel. Nanti setelah kamu udah tempel-tempel ini semua, jangan lupa kepalanya. Kepalanya ada di sini. Ada di sini nih kepalanya, di sini nih. Depan. Ya. Kepalanya ada di depan itu kepalanya tuh jangan sampai lupa. Nah, itu cara nempelinnya. Dia punya itu kapasnya kayak gini, kapasnya nih bentuknya kapas kayak gini nih. Ini kapas kamu bisa beli di apotik ya. Yang gulungan ini nih tinggal kamu cabut gitu. Nanti kamu bulet-buletin. Kamu gini-giniin semua jadi banyak nih kayak gini nih, kayak Om punya nih. Bulet-buletin gitu tuh semuanya ya. Nah, udah bulet-buletin ini semua kalian itu. Terus kamu tempel-tempelin setelah kamu kayak tadi tuh yang Om bilang tuh, kamu udah kasih double tape itu tuh. Kamu tempel-tempelin satu-satu. Jadi nanti dia akan berbentuk seperti kayak gini nih. Banyaknya tuh. Kayak gitu banyaknya. Dia akan berbentuk. Nah, terus setelah udah jadi ini semua, nah kalian bikin ininya, kupingnya dari kain flanel. Potong segitiga gini. Terus juga gitu. Ini hidungnya, matanya ya. Matanya bisa juga dari mata-mataan. Jadi kayak mata begini nih. Tuh. Ini kayak gini nih. Itu kan bisa tuh mata kamu bisa beli juga di toko buku. Nah, dia jual. Kalau kamu nggak bisa gitu, kamu potong-potong ini kayak gini nih Om punya nih, kayak flanel nih. Nah, kamu potong-potongin. Setelah itu nanti kalau jadi begini, kamu tempel deh di depan ininya, kepalanya nih. Nah, jadi gitu ya. Nah, nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, jadi seperti kayak ginian tuh. Ya, oke, gampang kan? Jadi nggak susah. Nah, kalau untuk gitu kamu tempel-tempelin, nah kamu simpen. Nah, Om coba mau kasih tahu, kalian harus belajar bisa mandiri, kerja sendiri semua. Jangan dikit-dikit suruh kakak, suruh tante, atau suruh Om, atau suruh papa, mama, mbak. Jangan, lakukan sendiri. Jelek juga nggak apa-apa, tapi hasil karya kamu sendiri. Dulu Om waktu masih kecil, Om belajar semua serba sendiri. Nah, setelah Om udah punya cucu ya. Nah, Om masih bisa berkarya. Apapun juga Om lakukan sendiri semua, nggak perlu suruh orang lain. Apa yang Om bisa lakukan sendiri, Om lakukan sendiri. Nah, itu satu cara buat ini. Dan kakinya kalian bisa, kamu tahu kan stick es krim. Nah, kayak gini nih kakinya. Nanti kalian potong, gunting ya. Jadinya sekotak-sekotak gini nih. Gunting aja tek. Nah, jadi segini gitu ya. Jadi empat itu. Nah, itu kamu hitam-hitamnya kamu pakai spidol. Diginiin. Setelah itu baru pakai double tape di bagian depan sini. Double tape yang tadi buat tempel kaki yang kayak tadi itu ya. Oke, gampang kan bikin gituan. Itu kalau mau beli mata yang udah jadi bisa. Kalian bisa mata-mata yang jadi itu bisa semua. Jadi lebih mudah. Jadi lebih gampang. Ini seperti kayak gini contohnya nih, gampang kan? Ya. Tuh, ini matanya mata jadi itu yang udah jadi itu semuanya. Jadi lucu, kamu pajang di lemari, kasih lihat gitu. Wah, ini hasil karya kamu gitu. Ya. Nah, yang kedua, Om tadinya lagi mau cari karton yang gede. Ternyata Om ketemu bekas tisu besar. Nih kayak gini nih, bekas tisu besar. Nah, ini sama kan? Tebelnya, bulatannya sama, tingginya sama. Tuh, ini bekas karton bekas. Mungkin ada juga kamu di rumah atau enggak jadi. Syukur-syukur kalau ada. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Om ada solusi yang lain, ada jalan keluar yang lain. Kalau udah ada kayak gitu, kalian bisa potong pakai kertas karton kayak gini, ya. Tuh,
kamu tandain di sini bulat gitu, pakai pensil. Nah, terus satunya ini salah satu. Setelah udah jadi begini nih, kalian pakai cutter dibikin bolong buat tempat koin masuk. Nah, jadinya seperti kayak gini. Nih kayak gini nih. Tuh ya. Jadi kayak gitu. Nah, tadinya polos. Tapi jangan lupa kalian kasih ginian supaya kelihatan manis. Tuh, kasih lihat ginian tuh ya. Jadi manis kan kalau pakai berwarna, jadi nggak kelihatan kayak karton. Nah, kalau jadi kayak itu lebih bagus. Nah, jadi kamu bisa masuk. Tuh, ada koinnya. Jadi koin bisa masuk sini. Kamu simpen uang 1.500 itu, kumpulin cukup banyak. Nanti ada gunanya juga. Kamu bisa beli apa, buku, beli pensil atau apa. Kamu nggak usah minta lagi uang mau sama papa mama. Ya. Untuk variasinya, untuk di depan itu, nah seperti kayak begini, ya. Kalian bisa lihat nih, tuh ya. Kayak gini-ginian, itu tergantung. Kalian mau bikin kayak Om begini, yang Om lakukan ini sekarang begini nih tuh. Tuh, Om lakukan ini sekarang tuh kayak gini. Bisa kamu lakukan begitu. Nah, caranya kamu nggak tahu kan. Nah, bisa juga kamu mau tempelin apa terserah. Nah, karena memang nggak ada yang gini, nggak selalu gampang dapat yang kayak karton ginian, ya ini nggak selalu gampang. Kalian bisa pakai minuman aqua yang tadi Om bilang. Nah, minuman aqua kayak gini nih, ini kan polos nih, karena ini ada gambarnya, ya tuh kosongnya ada gambarnya kan itu. Nah, kalian bisa, kalau nggak mau pakai yang gambar-gambar lain, mau gambar ini juga boleh, nggak apa-apa. Nah, bagaimana caranya Om untuk tempel ini? Gampang. Kalian tinggal pakai ini lem, kamu tempel di depannya nih, kamu kasih lem gitu tuh semuanya ya. Nah, tuh. Setelah itu, nah kalau udah masuk begini, kalian tinggal tutup di atasnya. Nah, jadi gitu tuh rapi. Tuh. Semuanya kalian taruh itu, semuanya tuh rapi tuh. Nah, tunggu karena ini kan lem, agak lama dia dikit. Lama sekali juga enggak sekali sih. Tuh. Jadi dia, ya. Kalian tempel itu semuanya. Nah, ini semua nanti kalian setelah kamu udah tempel ini tunggu dia kering. Udah ini bisa pakai. Tapi kamu nggak mau begini, nggak mau warnanya begini, gambarnya nggak mau Om. Saya mau gambar yang kayak Om punya begini nih. Nah, jadilah kayak seperti ini nih. Tuh ya, kalian lihat kan tuh. Nah kayak gitu. Nah ini kamu bisa tempel di sini nih. Nah, ya ini tuh juga sama kayak tadi tempelinnya. Nah, untuk bikin bulatnya gampang. Untuk bikin bulatnya supaya bagaimana caranya Om bikin bulatnya atasnya? Gampang. Ini juga tunggu kering dulu ya. Bulatnya gampang. Ini nanti ya kamu tempel di karton tadi itu. Nih. Ya, tuh. Pakai ini, pakai full pen ini kamu puterin kemari, set. Terus kamu puterin lagi begini. Nah, setelah udah jadi begini, kamu mau bikin tengah-tengahnya bolong ini, tengah-tengah bolong ini nih, kamu tinggal pakai pensil, pakai penggaris atau pakai gini stick tadi itu, kamu tandain juga begitu. Nah, setelah itu baru kamu pakai cutter, bolongin ininya, potong gitu tuh ya, bolonginnya tuh, potong begini. Nah, udah rapi begitu. Setelah itu baru kamu gunting. Kamu gunting nih. Nih, baru kamu gunting satu persatu. Yang rapi ya, guntingnya ya. Di atas garisnya. Jangan menceng-menceng. Terus kamu gunting. Nah. Kamu gunting terus gitu terus. Nah, sampai bulat. Nah, seperti kayak tadi. Contohnya ya. Kalau udah jadi itu yang tadi itu bulat. Nah, setelah udah jadi begitu, kayak begini, kamu tinggal pakai
cutter bolonginnya. Jadi kayak seperti ini. Nah, Om, bagaimana cara bikin giniannya? Bagaimana cara bikin giniannya nih, Om? Nah, kalau kamu tertarik ini, sekarang gampang, ya. Om kan ada koin 500 nih. Om ada koin 1000. Ya. Om ada koin 100. Om juga ada koin 200. Ya. Nah, itu kamu taruh nih yang ini, yang 500 ini nih, tulisan 500 ini ada di atas. Nah, uang itu kamu harus taruh di atas kertas. Di atas kertas begini, ya. Tutupin. Kamu tekan pinggir-pinggirnya sampai berbentuk uang. Sampai berbentuk uang. Nah, setelah ada berbentuk uang, kalian ambil pensil berwarna merah dan biru. Pensil biasa juga boleh juga, tapi Om lebih suka berwarna. Ya, ini yang merah. Kamu tinggal gosok-gosok aja gini. Nah, keluar tuh tulisan 500-nya. Keluar tuh. Iya kan? Tuh, 500-nya keluar. Tuh, 500-nya keluar. Ya. Nah, sekarang mau yang 200, Om. Oke deh, 200. Nah, setelah adik-adik udah bikin itu semua jadi ini semua, kalau kalian mau tetap pakai ginian, seperti kayak tadi Om bilang, digunting satu-satu, ditempel jadi kayak gini. Ya. Nah, kalau mau polos kayak begini. Ada ini karena ini ada gambar-gambarnya. Tapi kalau kamu beli aqua kan polos, lebih baik kamu bikin kayak Om tadi, lebih manis, jadi ada bentuk koin-koinnya ya. Oke. Prakarya Om atau hastakarya Om yang Om buat ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa, dan Om percaya kalian pinter-pinter semua, pasti bisa. Ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat. Bye-bye. Sampai jumpa adik-adik di ibadah Abi minggu depan. Dadah, shalom.